Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sindonews.com. Kembali lagi kita bertemu dalam forum yang sangat istimewa dalam rangkaian hari ulang tahun sindonews.com yang ke-8. Kita akan live selama 8 jam sebagai petanda bahwa sindonews.com kini telah menginjak usia yang ke-8 tahun. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini momen yang istimewa dan tentu kita akan menyajikan hal-hal yang istimewa. Dan seperti kita ketahui bahwa Jumat lalu kita baru saja live event tentang pelaksanaan sholat Jumat langsung dari Hagia Sophia Istanbul bersama koresponden sindonews.com. Nah, untuk mengisi 8 jam live sindonews.com, kami juga menyajikan tentang tur virtual Hagia Sophia bersama koresponden sindonews.com yang ada di Istanbul, Saudara Safran Billahi. Selamat ulang tahun kepada Sindo. Saya yakin Sindo terus memberikan kontribusi yang besar kepada pemberitaan yang ada di Indonesia secara akurat dan tentu independen. Saya berharap kritik support kepada pemerintah maupun kepada saya terus dijalankan. Karena ini era demokrasi. Selamat ulang tahun kepada Sindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Sakti Buwana, Wakil Wali Kota Surabaya, mengucapkan selamat ulang tahun buat harian koran Sindo yang ke-15 dan buat sindonews.com yang ke-8. Semoga ke depan kita terus bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya, bersama-sama membangun Kota Surabaya dan mencerdaskan masyarakat Surabaya dengan pemberitaan yang baik dan terpercaya. 15 tahun koran Sindo mewarnai negeri dan 8 tahun sindonews.com selalu terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hasan Prana Putra Sohe, Wali Kota Lubuk Linggau, mengucapkan selamat ulang tahun koran Sindo yang ke-15 dan juga sindonews.com yang ke-4. Semoga bisa memberikan berita-berita yang menunjukkan dan terbaik buat masyarakat. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Wali Kota Tasikmalaya, mengucapkan selamat ulang tahun koran Sindo yang ke-15 dan sindonews.com yang ke-8. Semoga terus sukses menjadi pencerah informasi bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rahmat Mas Remandato, Wakil Wali Kota Palopo, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 koran Sindo. Semoga koran Sindo semakin maju dan selalu memberikan informasi yang konstruktif bagi pembangunan bangsa. Dan koran Sindo akan selalu menjadi referensi yang terpercaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Safran Billah di lokasi yang hari ini sudah masuk berada di tempat? Oh iya Mas Safran, Halo. gimana keadaannya Mas? Kayaknya cerah banget
ya suasana di Masjid Hagia Sophia ya. Gimana bisa diceritakan Mas, bagaimana bisa nyampe? Jadi kita akan ngobrol soal bagaimana tur virtual Hagia Sophia. Jadi Mas Safran mungkin bercerita awal masuk Hagia Sophia. Mungkin pertama kali singgah di Istanbul lewat pesawat ya atau bus. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas sampai Istanbulnya prosesnya. Silakan Mas. Baik, halo, selamat Ya. pagi, pemirsa waktu Turki. Ya benar, seperti yang Mas Ojin tadi sebutkan, saya datang dari Ankara, kemudian naik pesawat turun di Bandara Sabiha Gökçen, kemudian esok paginya subuh dini hari saya berangkat dari wilayah Taksim ke Hagia Sophia untuk menunaikan sholat Jumat. Kenapa pagi hari kemarin? Karena dapat kabar dari teman saya yang sebelumnya keluar ke wilayah Hagia Sophia sehari sebelum itu. Ia mengabarkan ke saya bahwa sejak sehari sebelum Hagia Sophia dibuka, kondisi Hagia Sophia sudah ramai, sudah membludak, dipenuhi oleh masyarakat Turki maupun luar Turki, dari warga Istanbul maupun warga luar Istanbul yang bahkan menginap di halaman-halaman Hagia Sophia. Mungkin beberapa orang masih terlihat di sini duduk-duduk tertidur. Masih ada ya, sampai sekarang pun masih ada ya? Masih ada. Duduk-duduk. Betul Mas. Lihat. Betul Mas. Tadi saya jalan dari rumah ke sini, kemudian ketika masuk wilayah sekitar Hagia Sophia masih banyak menemukan sebagian orang tidur di wilayah sekitar Hagia Sophia. Tadi saya lihat di masjid, ada masjid kecil di sana, di halaman, di teras masjidnya itu banyak orang menggelar tikar atau sejadah, kemudian tidur bersama-sama di sana. Di belakang saya juga masih terlihat itu orang tertidur. Mungkin tadi malam dia mau tidur di sana. Kemudian juga masih terlihat orang piknik. Sekarang masih banyak yang piknik ya di sekitar halamannya nih ya, Hagia Sophia ya. Betul. Ya betul. Dan penjagaan Hagia Sophia sampai sekarang masih ketat, masih meskipun tidak seketat Jumat lalu. Tadi saya pas masuk pintu Hagia Sophia, pintu lapangan Hagia Sophia masih dicek keamanannya supaya mungkin masih dijaga oleh pihak keamanan. Tas diperiksa, kemudian badan juga diperiksa, barang-barang bawaan juga diperiksa, sehingga sepertinya masih beberapa hari ke depan kondisinya kan seperti ini. Masih kita lihat di sini ada garis pagar pembatas polisi masih ketat. Di seberang sana ada Blue Mosque. Sebagai informasi Mas Ojin, ketika Jumat lalu Blue Mosque atau Masjid Biru juga mengadakan sholat Jumat, tetapi lebih cepat selesainya lebih cepat daripada Hagia Sophia. Jadi di sekitar itu kan ada dua tempat masjid saat ini ya, Hagia Sophia dan Blue Mosque ya. Ya, Blue Mosque. Kalau Blue Mosque lebih besar, muat berapa kira-kira itu untuk jamaah? Sebenarnya kalau untuk ukuran jamaah hampir sama dengan Hagia Sophia, karena sejarahnya Blue Mosque ini dibangun untuk sebagai tandingan atau sebagai simbol bahwa Sultan Fatih juga bisa mendirikan bangunan ibadah seperti Blue Mosque. Oh, gitu ceritanya. Tahun berapa kira-kira itu Blue Mosque itu, Mas? Abad 15 ketika dibangun. Oh, abad ke-15. Sementara Hagia Sophia sudah abad 14-an kan? Iya, betul. Oh, oke. Hagia Sophia abad ini Mas ya, sebenarnya dibangun dari abad ke-6 Hagia Sophia itu. Oh ya, Hagia Sophia abad ke-6 ya. Sementara itu abad 14. Oke, terus Mas. Di sana ada makam Sultan Fatih. Makam Sultan Fatih ada di Blue Mosque ya? Iya, enggak, di depan, di antara di depannya Blue Mosque itu ya? Nah, di antara Hagia Sophia dengan Blue Mosque. Oh, oke. Oh iya, terasa indah sekali itu, lihat dari sini ada beberapa masjidnya, ornamennya kelihatan, dan di depannya lapangan-lapangan yang cukup luas, ada bunga-bunga yang luar biasa sedang mekar, indah sekali. Oke, Mas.
Mungkin lihat bisa orang diceritain dari Blumus kemudian masuk ke Hagia Sophia juga nggak apa-apa, Mas. Safran, kita juga ingin menyaksikan sih bagaimana kita kan tur virtual ya. Kita lihat ini pancuran air pancuran ini yang di depannya Hagia Sophia ya. ya betul. Mhm. Ini di tengah-tengah antara Hagia Sophia dengan Blumas. Mhm. Mas. Oke. Mungkin Oh iya. kita akan sedikit jalan ke Blumas sebentar. Oke, bisa Lihat Mas. kondisi. Ya, ini masih kelihatan sekali tuh. Kita lihat juga dari sini cukup indah. Ya, eh Air mancur, kemudian halamannya, waduh, sangat asik itu untuk liburan, memang suasana liburan antara betul, satu betul. bisa ke Blumus dan yang satu lagi ke Hagia Sophia ya. Itu cukup menarik itu. Itu bunganya Ya, juga sangat indah, saya lihat itu. ya. Waduh, cerah banget pagi. Cuaca cerah dan suhu berapa derajat kira-kira Mas di Ya, sana? tadi kalau untuk secara umum sekarang Turki lagi memasuki musim panas, Oke. sehingga subuh itu sekitar pukul 4. Kemudian sekarang suhu saya lihat tadi sekitar 30 derajat, Mas. Oh, sekitar 30 derajat ya. Masih Ya, seperti di Indonesia kita lah, nggak terlalu betul. jauh. Betul. Oke. Di sini terlihat Ini Mas orang tidur itu di di kursi, taman-taman ya. ya di taman-taman. Berarti kalau pintu masuk wisata kita ke Hagia lewat yang sebelah mana kira-kira Mas yang begitu kita Oh ya, masuk? pintu masuk ada beberapa sisi, tapi untuk pintu utama di sisi utara, Oh, utara oke. masjid di sana. Oh iya ya, sisi utaranya itu ya. Waduh, indah sekali, langitnya juga sangat biru, luar biasa, cerah banget ya. Sorry Mas, mau nanya, itu jarak dari Bandara Istanbul ke Hagia berapa menit ya? Jadi eh, Bandara Istanbul ada 3 yang Oke. besar. Pertama Bandara Internasional yang baru Mhm. atau Yeni Haulimanı itu sekitar 45 menit dari bandara ke Hagia Sophia Oh, sangat menggunakan dekat ya, 5 menitan, oke. ya 45 menit dengan menggunakan bis seperti Damri namanya Hawais. Oh ya, Damri ya. Kemudian yang kedua ada Bandara Sabiha Gökçen, itu biasanya bandara domestik dari kota-kota di luar Istanbul, Oh, oke. kemudian ke Turki. Itu agak jauh. Mhm. Mungkin paling jauh, bandara yang paling jauh ukurannya mungkin 1,5 jam, sekitar 1,5 jam ke Hagia Sophia dengan akses menggunakan bis Damri. Oke, Seperti Damri namanya itu Hawa Bus, turun di Taksim, oke. Taksim Square, kemudian naik metro sekali dari Mhm, Taksim ke metro kereta bawah tanah, mhm. sekali turun di Fasneciler, Istanbul University, kemudian jalan kaki sekitar 10 menit, Mmm, itu dari Sabiha Gökçen. Kemudian satu lagi ada Bandara Atatürk yang belakangan ini mulai diperkecil fungsinya hanya untuk bandara militer, tapi masih beberapa pesawat maskapai penerbangan internasional masih turun di sana. Kalau mhm. dari sana langsung naik metro metro sama, kemudian turun di eh, Yeni Kape, langsung ke Venezuela, maaf, Yeni Kape terus transit ke Venezuela, Mhm, lalu jalan kaki ke sini mhm. sekitar 10 menit. Itu Ini mungkin total kalau lihat itu Mas Safran, 1 jam. berarti cukup banyak bandara masuk ke dari apa, ke Istanbul ya? Kalau kita lihat tadi ada Betul. 3, berarti aksesnya sangat mudah dan ternyata dekat sekali dengan Hagia Sophia dan, wisatawan cukup mudah, Ya, ke lokasi kalau kita lihat. Mas Safran posisinya saya lihat itu jalan masuk ke Hagia cukup besar ya. Kalau kita lihat itu, kalau kita betul. bandingkan dengan Taj Mahal ya di India, Ya. saya pernah ke sana, itu juga ada ruang tengah dan itu bisa masuk cukup luas. Dan saya lihat tadi Mas Safran itu di posisi di tengah ya Mas?
Ya, di posisi tengah. Tadi air mancur itu pas di tengah. Kemudian di sini pintu masuk, ya, Mas, yang dijaga polisi ini. Di sana. Oh, ini pintu masuk. Jadi Mas Safran masuk lewat. Bayar berapa kira-kira itu, Mas? Kalau hari biasa? Gratis. Gratis. Gratis, Mas. Gratis ya? Yap, gratis. Gratis. Tapi mungkin pas waktu sholat nanti para jamaah disuruh break dulu atau gimana? Misalnya jam sholat duhur misalnya di situ berarti break dulu, ditutup dulu, atau jamaah para wisatawan juga bisa ikut sholat jamaah di dalam ya? Untuk masuk masjid tidak ada peraturan ketat, Mas, seperti umumnya di Turki. Bahkan kemarin saat sholat Jumat pertama di Hagia Sophia, banyak masyarakat yang tidak ikut sholat, hanya memotret-motret kemudian merekam. Oh gitu. Seperti itu. Iya. Jadi nggak ikut sholat, cuma ikut foto-foto ya? Betul, betul. Ketika kami sholat, ada yang tidak sholat tapi merekam dengan kameranya, dengan HP-nya, banyak ditemukan seperti itu. Berapa meter, Mas, antara pintu masuk dengan ke Masjid Hagia kira-kira itu? Kalau kita lihat tadi cukup jauh. Mungkin 400 meter ada, Mas, atau 200 meteran? Ya, 200-400, tergantung masuk dari mana. Oh gitu. Kalau yang pintu utama tadi yang Mas Safran sekitar 400 meteran ya? Yang dari Jalan Pancoran itu? Iya, jalan. Ini. Oh, oke. Nih, ini terlihat di pintu masuk dijaga oleh tentara dan polisi, Mas. Oke. Itu nggak ditanya apa-apa kan oleh aparat keamanan saat masuk, atau cukup menunjukkan apa gitu? Mas Safran mungkin bisa hanya menunjukkan KTM bisa ya? Atau surat tugas dari kita? Betul, betul. Hanya diperiksa badan dan tas, seperti, Mas. Itu ada. Ini udah deket gerbang ya, Mas? Posisinya? Ya, sudah. Ya. Itu ada tenda, diperiksa di sana, bentar, baru boleh masuk. Oke. Wah, ya itu juga masih ada mobil-mobil aparat keamanan ya? Kita lihat dari sini. Betul, masih ada penjagaan ya? Mobil lapis baja, kemudian ambulans, juga masih terlihat. Mobil polisi. Nah, nanti Mas masuk di posisi mana itu? Pintu gerbangnya, Mas Pak Safran? Ini di utara Hagia Sophia. Oke. Nanti kita jalan dari sini, kemudian ke sana. Oke. Langsung ke Hagia Sophia di sana. Indah sekali itu, langitnya sangat biru, kemudian bunga, cuacanya yang sangat lagi musim panas ya. Cocok banget untuk wisatawan tuh. Betul, apalagi kalau musim semi itu tumbuh bermekaran bunga-bunga tulip. Bunga tulip ya? Iya. Wah. Itu bunga tulip itu saat musim apa tadi, Mas? Musim semi, sebelum musim panas. Semi ya? Ya. Itu. Oke. Bahkan ada festival bunga tulip. Oke. Di sekitaran Hagia Sophia. Tetapi karena saat ini sedang pandemi, kemarin festival itu ditiadakan. Musim semi biasanya terjadi bulan apa, Mas? Sekarang kan musim summer ya? Musim semi kalau untuk tulip, sebenarnya musim semi dari Maret sudah mulai ini, tapi untuk festival tulip sendiri itu dari April Juni ya. Dari bulan April ya? Jadi mungkin peminat wisatawan yang mau ke Hagia bisa ambil di bulan April ya kira-kira untuk bisa melihat festival tulip, kemudian juga bisa melihat langsung masjid dan ornamen-ornamen lain dan kekayaan-kekayaan destinasi di Turki yang cukup beragam tadi. Oke, Mas, dilanjut. Ini sudah mulai dekat ya, saya lihat dari pintu gerbangnya. Ini pelan-pelan kita jalan. Ini di kanan saya makam Sultan Fatih. Makam Sultan Al-Fatih ya, yang dianggap kakek masyarakat Turki lah ya kemarin itu. Oh, di sini makamnya, Mas? Ya, tapi sepertinya tertutup. Kalau orang ziarah bisa masuk juga, masuk ke makam Al-Fatih ini? Bisa. Oh, luar biasa ya bangunannya. Tapi ada tradisi ziarah kan kalau orang Turki? Ya, sama seperti di Indonesia, mirip-mirip.
tradisi keislaman di Turki dengan di Indonesia hampir serupa. Mereka ada ziarah-ziarah seperti itu, kemudian makam-makam para ulama atau orang tokoh-tokoh agama sangat dihormati, dibangun megah, tidak ditelantarkan begitu saja. Di Istanbul juga ada makam sahabat Nabi Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa itu? Salahuddin Al-Ayyubi. Oh, Salahuddin Al-Ayyubi ya? Ya. Oke. Sangat disegani dan itu dinyatakan sebagai makam yang paling valid di Turki untuk sahabat. Ada beberapa makam, saya agak lupa persis namanya, tapi banyak dinyatakan kurang valid dari keabsahannya. Jadi para penikmat destinasi ke Turki bisa menikmati ziarah ke Muhammad Al-Fatih, kemudian juga ke makam Salahuddin Al-Ayyubi ya. Itu bisa juga di situ ya. Dan itu satu komplek dengan kawasan Hagia ya? Betul, enggak, berbeda. Oh, tidak terlalu jauh aja ya? Iya, tidak terlalu jauh, bisa diakses. Oh, oke. Dengan mudah. Oke, Mas, terus lanjut. Oke. Ya. Oh, sangat indah itu. Betul. Cerah banget itu saya lihat. Waduh, terasa banget. Di sini masih pagi, Mas Ojin. Oh ya, nggak apa-apa. Kita tapi cukup sinar matahari sangat terang dan sangat untuk tubuh kita sangat menyehatkan sebenarnya. Dan wisatawan pasti senang sekali dengan situasi-situasi yang cuaca yang cerah, langit yang biru, dan ada euforia baru di kalangan masyarakat wisatawan terkait dengan alih fungsi Hagia Sophia. Gitu. Nah, berarti masih dijaga ketat ketika masuk. Berarti nanti Mas bisa masuk ke dalam masjidnya kan? Tadi saya lihat tampaknya iya. Para pengunjung bisa. Terus beberapa pengunjung juga melakukan sholat dari kamera yang saya lihat dari depan. Ini ya pintu gerbangnya ya? Ini Blue Mosque, Mas. Oh, Blue Mosque-nya ya? Hagia Sophia, ya. Oh, Blue Mosque-nya ya. Biru. Oh, iya ya. Blue Mosque saja udah hampir mirip yang Hagia Sophia. Nah, Hagia Sophia nih ya? Betul, ya. Oh, oke. Secara bangunan memang kubah-kubah masjid di Turki terinspirasi dari kubah gereja Hagia Sophia dulu. Oh. Karena Mimar Sinan, arsitek legendarisnya Utsmani, memang terinspirasi dari kubah Hagia Sophia, kemudian dikembangkan melalui kubah-kubah kecil. Jadi kalau kita lihat ini Masjid Blue Mosque, tengahnya ada kubah utama yang besar, kemudian dikelilingi oleh kubah-kubah yang lebih kecil dari kubah utama. Ada berapa kubah itu di Hagia, Mas? Kalau boleh tahu. Kalau di Hagia Sophia, yang kubah utama paling besar, kemudian dikelilinginya ada beberapa tuh, Mas. Ada beberapa tingkat. Yang tingkat pertama ada 2 sepertinya. Kemudian di bawahnya lagi tingkat kedua ada 4. Yang paling bawah ada beberapa itu. Itu khas masjid-masjid di Turki. Berarti Mas Safran langsung ke arah Hagia itu. Ini langsung itu masuk ke Hagia ya? Betul. Kita coba jalan ke Hagia Sophia ini dari Blue Mosque. Itu ada depan-depan tempat duduk ya depannya itu ya? Betul. Ini untuk foto-foto biasanya di sini. Oh, tempat-tempat duduk itu. Tapi saya lihat tempat duduk. Penjual makanannya masih kayak semacam di kita ya, kaki 5, saya lihat gerobak dorong itu tadi tuh. Ya betul, gerobak dorong itu biasanya kalau pagi-pagi sarapan, kalau di Indonesia kan nasi uduk atau bubur. Di sini Turki, Mas? Roti. Oh, roti. Simit, ya. Apa namanya? Simit. Singit ya. Oh. Simit. Oh, simit ya. Oke. Iya. Oh, itu makanan apa aja? Roti dan isinya itu? Roti aja, ada beberapa bentuk. Ada yang bundar, ada yang tengahnya seperti donat, bolong, seperti itu. Mereka biasanya sarapan pakai itu. Oke, Mas. Langsung masuk lagi, Mas. Baik. Oke. Ini terasa banget saya merasa di Turki itu. Pengalaman luar biasa, murah meriah nih kita wisata ke Hagia Sophia nih, Mas Safran. Terima kasih banget ini.
pemirsa juga bisa menikmati langsung secara virtual ya. Mungkin nanti setelah normal kita bisa berangkat bareng ke sana atau apa ya apa backpacker lah ya sekarang yang tren-tren. Nah, oke Mas, Iya, terus sampai masuk nanti kalau sampai gerbang kita break sebentar. baik baik. Gerbangnya Mas. Ya. Ini masih agak jauh tampilan jalan. Ini ada es krim khas Oh. Turki di sini Oh, es yang krim biasa khas Turki. di video itu. Iya, Oh. Iya, iya, iya. dijual. Oh, penjualnya itu dia. Iya, ada jus juga. Oh, oh, iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Ya, nggak terlalu jauh lah dengan kita-kita yang di Asia ya. Saya perhatikan Betul. makanannya sangat. Di sekitar sini juga banyak ada banyak hotel, jadi secara akomodasi mudah. Oh. Tinggal Hotel mahal Mas di situ kira-kira biasanya berapa? tergantung. Kalau misalnya hotel yang hanya kamar kecil 200 lira, 300 lira atau sekitar 400-500 ribu bisa. Tapi Oh. kalau misalnya untuk keluarga, Hmm. kemudian kita nyewa semacam apartemen itu satu rumah, ada Hmm. beberapa kamar, ruang tamu dan dapur, itu bisa 1.000 atau 2.000 lira atau sekitar 1,5 juta sampai 3 juta. Berarti nggak terlalu mahal lah, karena dekat dengan kawasan tapi sekitar 1 juta. Kalau untuk pribadi sekitar 400 kan wajar. Di Jakarta juga Ya, rata-rata segitu. Nggak ya. nggak terlalu mahal berarti. Betul, betul. Kalau agak mau jauh, wilayah Taksim Ah, atau di beberapa wilayah juga yang gampang diakses oleh kereta atau tramway, oke. itu lebih murah di sana. Makanan mahal nggak sekali makan? Satu porsi misalnya berapa kira-kira Mas? Satu porsi di sini ada beberapa pilihan makanan memang. Kalau misalnya makanan Turki ya sekitar 20-30 lira, itu sekitar 40-50 ribu. Terjangkau Terus lah ada juga sama. warung Malaysia, terus kemudian ada warung Indonesia sekitar sini. Oke. Jadi bisa makan rendang kalau yang Banyak orang, wah nggak bisa menarik juga makan nih, Turki. banyak orang Indonesia yang jual rendang di situ ya. Jadi Iya, nggak perlu khawatir wisatawan kita ke situ. Itu kayaknya ya, tidak. makan-makan di lapangan tuh bisa ya Mas? Saya lihat di tengah-tengah lapangan Ya, itu sambil makan itu. betul, bisa, bisa, Oh, betul bisa. oke, Ini iya. juga ada karpet-karpet bergelar. Oh, itu disediakan oleh panitia lokal atau bawa sendiri ya? Sepertinya ini oleh panitia karena karpetnya ini tertulis sepertinya dari panitia nih Mas. Karena Oh, satu karpet ini dengan karpet yang sana, karpet sana sama. oh iya ya, seragam Sorry, ya Mas. saya lihat itu. Ya. Wow. Ini pintu yang kemarin ditutup ya pagarnya. Betul, pintu kemarin ditutup. Jadi kemarin ada beberapa lapis. Ini paling depan Mm, yang dari luar, kemudian dibatasi oleh polisi. mm, Sholat di halaman sini sampai ke belakang sana, hmm. bahkan sampai keluar sana. Iya, saya lihat ada beberapa video yang melalui drone cukup indah. Jadi seperti kayak di Monas orang di tengah-tengah Masjid Agia, kanan kiri sudut 5 sudut hampir semua penuh di jalanan saya lihat kemarin. Betul, Beberapa ini video. tikar-tikar bekas sholat Jumat kemarin masih Oh, masih belum terpasang ya? Ini masih padahal masih di luar terpasang. ya, dikasih tikar juga ya seperti itu ya? Iya, tapi Hmm. tertutup oleh pagar Hmm. polisi. Hmm. Oke. Ini ada himbauan-himbauan untuk karena pandemi, ada Ya. himbauan semacam social distancing. Oh, jadi tetap ada ya? Arti samalah seperti di situasi di tanah air juga. Jadi di beberapa tempat wisata. Tapi udah dibuka ya tempat wisata itu kan. Jadi tetap memanfaatkan masker dan juga social distancing ya bagi peserta atau bagi pengunjung. Nah, ini udah posisi di mana? Udah masuk dalam nih, Mas? Sudah mau masuk ke Gerbang. halaman gerbang Oh, Hagia Sophia ya. Coba oke. kita Ya, masuk. coba lihat gerbangnya, Mas. Kayak apa seperti apa situasinya? Eh, Ya pemirsa Sindo News bisa lihat, perhatikan, mungkin hari ini baru bisa menyaksikan secara virtual, tapi minggu depan, bulan depan, atau tahun depan bisa diagendakan bersama keluarga, bersama orang tercinta, teman-teman sekalian, bersama teman.
backpackeran ke Turki. Nah, ini bisa lihat dan sekaligus wisata ziarah. Nah, itu mungkin bisa dimakan. Oke, Mas Safran, ayo langsung masuk. Yap. Oh, cukup jauh. Ini kita Oke. mau masuk ke pintu Hagia Sophia, sudah dipampang papan resmi tulisan Masjid Kabir Hagia Sophia, besar Hagia Sophia. Oh, diganti nama namanya Masjid Kabir Hagia Sophia ya. Betul, Hagia Sophia Kabiri Jami Sarefi. Oke, di shoot Mas. Nah, oh ini ya. Oh, Hagia Sophia Kabir Masjid Hagia Sophia Kabir ya istilahnya. Berarti nama baru ini ya? Betul, ini nama. Ini dipasang per kemarin atau saat pembukaan yang dulu setelah pengadilan dinyatakan menang itu? Setelah pengadilan dinyatakan menang, kemudian sekitar seminggu sebelum pelaksanaan sholat perdana ini dipasang, Mas. Oh, oke. Ini sejarah baru ya. Jadi tertulis. Ada dua sisi, kanan dan kiri. Oke, Mas. Kita tunggu dulu sebentar, Mas. Kita break dulu. Nanti kita akan nyaksikan karena Mas Safran sudah di gerbang pintu masuk, cukup bagus dan teman-teman juga ingin menyaksikan beberapa hal. Nanti kita break sebentar. Teman-teman sekalian, sahabat sindonews.com, nantikan virtual wisata bersama koresponden Sindonews, Saudara Safran Billahi yang langsung dari Hagia Sophia. Namun untuk ada beberapa hal terkait dengan iklan break dari Sindonews, teman-teman harus nunggu beberapa saat lagi. Terima kasih. Kepada para masyarakat seluruh Indonesia yang selama ini sudah menikmati sajian berita dari Sindonews, tanpa terasa Sindonews akan berulang tahun yang ke-8. Perjalanannya sudah cukup panjang. Dalam rangka ulang tahun yang ke-8 dari Sindonews ini, saya Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sindonews. Semoga semakin menyajikan berita-berita yang aktual dan dari sumber-sumber yang terpercaya dan kredibel, sehingga masyarakat bisa tercerahkan dengan informasi yang disampaikan oleh Sindonews. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-8. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Askolani, Bupati Banyuasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-8 sindonews.com dan selamat ulang tahun ke-15 Koran Sindo. Semoga semakin maju dan menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat, khususnya masyarakat Banyuasin. Banyuasin bangkit, Sindo makin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-8 untuk sindonews.com pada 4 Juli 2020 dan selamat ulang tahun ke-15 pada Koran Sindo pada tanggal 30 Juni 2020. Teruslah menjadi sumber informasi yang akurat, tepat, dan berkualitas untuk masyarakat seluas-luasnya. Koran Sindo 15 tahun mewarnai negeri. Sindonews, sumber informasi terpercaya. Buka Sindonews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif IP mengucapkan selamat ulang tahun ke-8 untuk sindonews.com pada 4 Juli 2020 dan mengucapkan selamat ulang tahun ke-15 untuk Koran Sindo pada 30 Juni 2020. Semoga Koran Sindo dan sindonews.com semakin berkibar, menebarkan kebenaran dan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 15 tahun Koran Sindo mewarnai negeri. Buka Sindo News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, mengucapkan selamat ulang tahun ke-8 kepada sindonews.com dan ulang tahun yang ke-15 untuk Koran Sindo. Semoga bisa selalu menyajikan berita-berita terbaik dan terus berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara. Saya juga sampaikan terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini antara gugus tugas dan juga sindonews.com serta Koran Sindo. Semoga ke depan sinergi kita dapat terus ditingkatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman sahabat sindonews.com, kembali lagi kita menyaksikan secara live virtual tour Hagia Sophia, masjid bersejarah yang setelah 86 tahun selama ini jadi museum, mulai Jumat lalu 24 Juli 2020 menjadi awalan untuk pelaksanaan sholat atau memfungsikan kembali masjid museum menjadi masjid. Dan tadi koresponden Sindonews sudah menceritakan di depan gerbang Hagia Sophia sudah terpampang Hagia Sophia Al-Kabir, jadi masjid besar Hagia Sophia, atau bahasa Inggrisnya mungkin Hagia Sophia, tapi masyarakat Turki sering menyebut Hagia Sophia Al-Kabir. Nah, kembali kita bersama koresponden Sindonews Safran Bila. Mas Safran, ya bisa diceritakan kanan kirinya Mas Safran, kanan kiri pintu masuk itu mungkin pelan, mungkin kita juga ingin tahu sejarahnya. Bisa juga diceritakan bagaimana kalau ada ornamen ataupun juga lafal kalimat atau juga simbol di situ, bisa diceritakan juga. Silakan Mas. Baik. Ini halo pemirsa Sindonews, ini saya lagi di depan pagar atau di depan gerbang Masjid Hagia Sophia. Ini bahasa Inggrisnya the Hagia Sophia Grand Mosque, atau bahasa Turkinya Hagia Sophia Kabir Jami Sharifi, atau Masjid Besar Hagia Sophia bahasa Indonesianya. Ini terpampang di sudut kanan dan kiri. Nah, kemudian mari kita masuk. Oh ya, cukup ramai juga ya saya lihat itu foto-foto. Bangunan abad 6 ya, ini sekitar 6 ya. Iya, jadi Hagia Sophia ini dibangun sebenarnya dari abad keempat, Mas Ojen. Abad keempat ya? Iya, jadi ada 3 tahapan Hagia Sophia. Yang pertama dibangun pada abad keempat, kemudian karena rusak, karena kerusuhan, dibangun kembali pada abad kelima sebagai Hagia Sophia tahap kedua oleh sejarawan disebutnya. Tetapi saat itu atapnya masih kayu, meskipun secara struktur dinding sudah seperti ini. Jadi, tapi terbakar, rusak kembali, kemudian dibangun kembali pada abad ke-6. Dan Hagia Sophia yang kita kenal sekarang ini adalah pembangunan tahap ketiga pada abad ke-6 itu. Tapi yang pembangunan tahap 1 dan kedua sudah tidak tersisa peninggalannya. Tapi di sisi utara masjid itu terlihat sebenarnya ada beberapa fondasi
tahap 1 dan tahap kedua Hagia Sophia. Tapi ini sayangnya tertutup. Oke. Jadi di sana ada tahap 1 tahap 2, kemudian di sini ada Abdes Hane atau tempat tuduh. Oh, iya. Dari Ini masa tempat-tempat Khalifah wudhu ya, Utsmani. kanan kiri ya. Betul. Fatih Zabata Dulu apa artinya? Abdes Hane mana Mas? Fatih Zabata itu kan ada pemisahnya Fatih Zabata itu tadi. Oh, Fatih Zabita. Iya, Zabita. Ini nama saja sebenarnya Mas. Bukan ini. Oh, ini tempat wudhu ya, orang situ ya. Tahap 1 tahap kedua sebenarnya ada fondasinya. Tapi sayang Oke. Baik. Di sana ada ornamen kaligrafi tertulis di sana. Jadi sudah ornamen kaligrafi baru setelah jadi Hagia Sophia ya? Iya, jadi sebelum Hagia Sophia dibangun bentuk seperti ini sama. Maksudnya sebelum dikuasain oleh Islam sama seperti ini, hanya ketika diganti menjadi masjid oleh Sultan Fatih, ada beberapa tahap pembangunan penambahan ornamen. Seperti ini dilihat ada menara di sini. Ditambah ada 4 sisi menara, kanan kiri, depan belakang. Itu dibangun oleh Mimar Sinan. Ada 2 diantaranya kemudian pada masa Fatih. Kemudian ada 1 menara kecil tipis. Jadi ini masing-masing menara ukurannya nggak sama, Mas. Oh, iya. Jadi ada yang besar seperti ini, kemudian ada yang lebih tipis, ramping, kemudian ada yang besar tapi secara bangunan tidak seperti ini. Jadi masing-masing 4 menara beda-beda. Oke. Kemudian nanti kita lihat di dalamnya ada beberapa penambahan seperti mimbar, kemudian kaligrafi Allah Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai 4 khalifah ya. 4 khalifah dengan cucunya cucu Nabi Muhammad Hasan Hussein. Betul. Oke. Betul. Itu salah satu khas masjid di Turki, ada Hasan Hussein. Selain 4 sahabat dan lafal Allah Muhammad. Ya. Oke. Ini ramai juga ya, tetap ramai. Saya perhatikan itu lalu lalang banyak orang wisatawan. Nah, ini mulai jadi ini masuk sini ya. Betul. Ini Hagia Sophia dibangun sebagai gereja ortodoks. Jadi khas ortodoks. Di jendelanya. Jendelanya cukup kuat sekali, kokoh. Nah, itu ada orang juga yang sedang wisatawan yang sedang memperhatikan ya, Sultan Muhammad Mustafa ya, Mas. Sultan pertama Mustafa ya. Sultan pertama ya. Kokoh bangunannya. Kokoh banget itu ya bangunan. Ini. Nah, ini ditulis. Ini kaligrafi. Qala Nabi. Ini hadis, Mas. Hadis ya, Qala Nabiyu. Hadis yang artinya adalah barang siapa yang menaklukkan Konstantinopel, pemimpin dan pasukannya adalah pasukan terbaik pada zamannya. Ini motivasi. Jadi motivasi. Ini hadis sahih atau apa ya? Hadis sahih, Mas ya. Hadis sahih ya? Betul. Dan ini menjadi motivasi bagi Sultan Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel. Tadi saya sebutkan Salahuddin Alayubi, Mas ya, di depannya ya. Iya, Salahuddin Alayubi itu. Itu juga sebenarnya dia adalah orang sahabat pertama yang mendengarkan hadis ini. Kemudian termotivasi langsung dia datang ke Konstantinopel, tetapi gagal menaklukkan Konstantinopel. Baru pada masa Sultan Fatih bisa ditaklukkan. Ini hadis yang memotivasi umat Islam. Untuk simbolik banget ya, luar biasa. Oke, terus kita masuk coba. Batu, kemudian kayu-kayunya luar biasa kokoh. Pintu masuknya lewat sini ya. Oke. Iya. Itu sebenarnya di balik tirai itu ada semacam gambar lukisan umat Kristiani nih bisa. Bunda Maria tuh ya? Bukan ya? Bukan, ini semacam tanda penaklukan
dari Makanya ditutup ya, ditirai ini ya? iya betul. Oh, iya, iya. Saya lihat itu dari bawah kelihatan. Ini ada keterangannya. Oh, oke. Mosaik panel. Ya, pemirsa bisa kita lihat itu, saksikan bagaimana pintu gerbangnya masuk masjid dan sangat kokoh dan itu perlu dengan simbolik. Tadi dari awal sudah dijelaskan ada motivasi, kemudian di bawahnya juga ada simbol dari perjalanan Hagia Sophia kalau kita lihat. Tadi Mas Safran sudah menjelaskan ada beberapa ornamen yang ditutup oleh tirai dan mungkin itu cerita saat masa Bizantium kalau kita lihat gitu ya, Mas Safran ya. Oke, Mas Safran masuk lagi. Agak terpotong. Sebentar Mas. Oke. Oh, ini di pintu masuknya. Dulu yang di atas itu salib, gambar salib. Kemudian salibnya dilepas. Oh, ini salib dulu ya, pintu atasnya. Iya, dilepas ketika masa Utsmani. Kokoh banget nih, kelihatan tuh besi-besinya. Indah sekali. Ini ada pintu masuk untuk laki-laki, bagian laki-laki. Kemudian ini laki-laki ya, pintu laki-laki ya. Ini bagian perempuan. Oke. Jadi teman-teman sudah dipasang ini juga tempat sepatu nih Mas. Kalau kita lihat dulu belum ada nih tempat sepatu. Oh, sekarang udah ada ya, disediain tempat sepatu. Berarti lepas sepatu Mas, pas begitu masuk ini? Iya, sama seperti di masjid umumnya. Oh, iya. Sebelumnya ketika jadi museum seperti biasa aja masuk. Oh, jadi sebelum jadi masjid orang bisa masuk langsung pakai sepatu, sekarang langsung ada disediain tempat sepatu ya? Betul. Oh iya, oke. Ini salah satu pintunya. Oke, pemirsa teman-teman ini bisa saksikan langsung. Wah, pintunya sangat kuat sekali, kokoh. Betul. Oke. Ini di atas sana ada ornamen ortodoks, Mas. Oh. Ada salib kalau lihat di sana. Iya. Ornamen ortodoksnya ya. Masih tetap salib-salib tandanya masih ada ya. Iya, betul. Tanda-tanda salibnya masih ada jelas. Oke. Tiangnya juga banyak juga ya. Masuk. Oke, terus. Nah, ini ada pintu lagi, dipagari lagi ya, Mas? Ya, ini pintu. Coba saya lepas dulu. Harus sepatu? Betul, harus sepatu. Nah, sambil diceritain aja Mas soal secara umum lah gambaran-gambaran agar kita juga tahu gambaran di dalam. Mungkin tadi ada ornamen-ornamen yang masih sisa-sisa Bizantium, kemudian nanti juga bisa dijelaskan soal perkembangan ada ornamen yang mungkin sudah diganti ataupun juga masih ditutup, kemudian diganti dengan ada tadi kalau nggak salah yang dalamnya nanti ada lafal Allah, ada Muhammad, kemudian Abu Bakar dan sebagainya. Betul Mas. Ya. Ini saya mulai dari yang terdekat dulu mungkin ya. Ya. Ini yang dibatasi oleh pagar ini. Di sudut sana lihat di tiang sana ada semacam bunderan. Oke, ya. Nah, di situ kita masukkan jari. Jadi ada beberapa mitos di dalam Hagia Sophia ini, salah satunya adalah itu bangunan yang bulat itu di tiang. Jadi ketika misalnya ada orang yang bisa kita masukkan jari kita kemudian putar 180 derajat, keinginan akan terkabulkan. Gitu, semacam. Ternyata selalu ada mitos-mitos seperti itu ya. Kita lihat di beberapa daerah kan begitu juga. Kayak di Jogja ada itu melewati 2 pohon beringin. Kalau lolos masuk itu jodohnya lancar misalnya begitu. Ini ternyata ada juga ya. Jadi jari jempol kita putar apa yang kita ini terkabulkan. Derajat kalau berhasil
Oke, tapi pasti susah itu Mas. Saya lihat. Iya iya. Oke, terus Mas. Sama seperti misalnya di Borobudur kan, kalau Iya di kita Borobudur. kita sampai ke patung di Iya dalam iya. stepa Iya. semacam itu. Ini juga Stupa-stupa ada itu bisa juga kalau bisa menyentuh betul, stupa-stupanya itu. betul. Oke. Ini ada Ini lukisan pun di gereja, Mas. atas-atasnya selalu ada ornamen-ornamen ya, lukisan. Iya, Dia ada salib juga ya. iya betul, betul Hmm. ada salib. Bentar Mas ya, betul. Ya. Hmm. Oke Mas, sambil dijelaskan mungkin biar kita pembaca Sindo News dan juga penikmat virtual Hagia Sophia ini juga bisa memahami, jadi nanti bisa lebih detail. Oh, itu luar biasa. Ini tengah-tengah ya. Ini udah di 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 tempat sholatnya ini ya. Betul, di tempat sholat. Ini ada tong besar. Oh, ya, itu tong itu apa fungsinya itu, Mas? Ini pada rezim Murad ketiga abad ke-16, 1574 sampai 1509. Ini semacam apa ya? Saya lihat sini. Itu batu gede banget tuh. Sepertinya ini tempat ini Mas, tempat air, betul. Oh, kayak air. wudhu lah kali mungkin atau nyimpan air itu ya. Dibangun oleh marmer besi, marmer seperti ini. Nah, ini ada. Wah, itu di atas. Nah, itu ada Utsman ya, sahabat Utsman, pojok Betul. kanan, kemudian. Kita Nah, ini lihat lafalnya apa Mas yang atas? Lafal kanan depan. Nah. Oke, ya, baik, kita akan ke tengah coba. Oh, iya ya. Oh, ini masih ada Oh. Ini gerbangnya tadi, Mas. Iya, ya, gerbang utamanya ya tadi. Di sini kita lihat ada di depan. Ada lafal Allah besar. Ya. Oh ya, itu yang kalau di foto-foto kita lihat dari sini ya, lafal Allah, baru kiri Muhammad ya. Ya. Oke. Ada lafal Allah, ada Muhammad. Nah, di tengah itu sebenarnya ada lukisan Bunda Maria itu, Mas. Oh, yang tengah-tengahnya itu? Ya, tetapi ya, itu yang ditutup oleh. Ditutup ya, karena menghadap kiblat ya, kemarin yang dijelaskan oleh pengurus masjid juga. Dan kebetulan memang bangunan Hagia Sophia ini kiblatnya itu bagian depan Hagia Sophia itu kiblatnya umat Muslim. Jadi sangat kebetulan ketika Sultan Fatih menaklukkan Hagia Sophia tidak perlu memutar bangunan gitu, Mas. Oh karena iya, jadi bagian tak perlu depan gereja mengubah. itu adalah kiblat umat Muslim, jadi ke arah Mekah. Iya. Nah, itu mungkin menarik sekali, ternyata tentu menjadi tidak sulit untuk mengalihfungsikan ya dari gereja kemudian jadi masjid menjadi museum. Karena udah menghadap kiblat memang itu ya. Ya, menghadap kiblat. Kemudian tadi ada Allah, Muhammad, kemudian ada Abu Bakar. Iya. Ada sahabat Utsman, Umar. Oh, jadi khalifah tadi ya. Oh, iya. Utsman, Ali, Hasan, Husain. Oh, iya itu Hasan Husain. Oh. Ya. Ini mungkin tahun berapa ya dipasang, Mas? Lafal-lafal itu atau zamannya Sultan Al-Fatih itu ya? Jadi ada beberapa, saya bilang ada beberapa tahapan jadi masjid. Pertama memang seperti gereja, kemudian ditambah karpet, kemudian pada abad ke-16 ditambah itu kaligrafi di atas itu, Mas. Oh, kaligrafi. Oh, ya sudah ada kaligrafi di tengah-tengah di bawah yang kayak kubahnya ya, kubah utama nih ya. Betul, ini kubah utama tadi yang kubah utama gereja. Betul. Kemudian di sekelilingnya itu, di sekeliling Allah Muhammad itu selalu ada kecil-kecil tuh Mas, kaligrafi kecil, tulisan Muhammad juga sampai Hasan Husain tadi di tengah itu. Kemudian pada abad selanjutnya dibangun pada masih abad 16 dibangun turbe itu mimbar juga. Oh, untuk khotib ya. Itu mimbar naik ke situ ya. Berarti mimbar kemarin posisinya khatib naik di situ ya. Betul. Dan kita lihat ada khas dari mimbar itu, Mas. Oke. Nah,
Di mimbar sana kita lihat ada dua bendera hijau. Nah, itu simbol apa, Mas? Kemarin muncul di tengah khotib itu. Itu simbol kebesaran Kesultanan Utsmani ya? Ya, dan itu simbol Utsmani ketika menaklukkan sesuatu, kemudian menaruhnya sebagai simbol keberhasilan, simbol penaklukan. Ada dua bendera hijau, kemudian ada pedang juga, Mas. Bendera hijau tulisannya apa, Mas? Apa lafal la ilaha illallah atau apa itu, Mas? Enggak, bukan lafal la ilaha illallah. Hanya bendera hijau seperti itu, Mas. Tidak ada tulisan khusus la ilaha illallah seperti itu. Sepertinya itu lambang Utsmani, Mas. Saya dengar kan bisa kurang jelas. Di Yogyakarta dulu pernah dapat kiriman juga bendera dari utusan Kesultanan Utsmani. Itu yang menjadi sejarah tahun berapa itu. Karena itu bagian dari simbolik penaklukan atau semacam diplomasi gitu ya, kalau nggak salah. Ya, itu dulu kan memang sebelum ada bendera kebangsaan, memang panji-panjinya adalah panji-panji kesultanan ya, Mas. Iya. Jadi ini adalah salah satu simbol penaklukan. Simbol penaklukan Utsmani. Ketika menaklukkan sesuatu, menaruh dua bendera hijau di mimbar, kemudian satu pedang juga ada. Ya. Pedangnya sebelah kanan tadi ya, sebelah kanannya si pedangnya nggak kelihatan seperti di sebelah sini, Mas. Iya. Ada pembatas. Oh iya, ada pembatas. Oke. Oh iya, ini ada. Dan di dalam sini ada ketika masa kekuasaan ortodoks, tempat raja berdiskusi di dalam sini. Oh, itu yang makanya ditarik batas lagi ya, kasih batas lagi itu ya? Iya, betul. Jadi memang ini selain jadi gereja, sebelumnya memang jadi tempat kekaisaran untuk berdiskusi dengan para menterinya, para pejabat. Jadi juga dilakukan oleh Sultan Fatih ketika di awal-awal. Jadi saat masa Bizantium ada tradisi kekaisaran, kemudian diskusi, dan juga itu dilanjutkan oleh Kesultanan Muhammad Fatih, dan juga ada diskusi bareng dengan para menterinya atau kabinetnya lah, kira-kira mungkin begitu ya, Mas? Demikian seperti itu. Dan ini sebenarnya lagi dari 2 tahun lalu masih dikonstruksi nih, Mas. Jadi di tengah-tengah ini ada bangunan merah. Ini sedang lagi konstruksi ulang, tapi ditutup oleh kain kaligrafi itu. Ya. Ayat Al-Quran sepertinya. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sepertinya ketika diubah jadi masjid belum total semuanya dibuka, Mas. Jadi ini ada beberapa lantai, ada lantai pertama, kemudian lantai kedua. Di bawah juga ada, tapi sepertinya belum dibuka untuk umum. Untuk umum ya. Jadi masih dikondisikan. Jadi hanya sebatas ini. Iya. Jadi ya pantesan kira-kira jamaah kemarin sekitar 500 sampai 1000 ya maksimal kalau di dalam ya. Betul. Kita lihat itu 1000-an lah. Iya, betul. Di sini, di samping-samping sini juga ada tempat sepatu. Sudah disediakan. Mungkin sambil ngobrol ceritakan sejarah juga, Mas, sejarah soal ukurannya atau besarnya kira-kira berapa ya mungkin dari Hagia Sophia, kira-kira menempati berapa meter persegi areanya itu. Kalau untuk Hagia Sophia-nya sendiri bangunannya itu. Jadi Hagia Sophia itu, Mas, sebenarnya dibangun sebagai sebagai pusat kekaisaran Ortodoks pertama. Dan tadi kan kalau kita lihat halaman depan, itu kan kosong melompong seperti itu. Ada taman-taman, ada air mancur, kemudian ditambah bunga-bunga sekarang. Dulu ketika masa Ortodoks itu sekitar Hagia Sophia nggak selompong itu, nggak sekosong itu, tapi ada beberapa bangunan penduduk dan toko-toko yang mengelilingi itu. Jadi agak padat penduduk di sekitar Hagia Sophia sebenarnya. Gitu. Di kemegahan Hagia Sophia tidak terlalu tampak seperti sekarang karena berada di tengah-tengah penduduk. Nah, kemudian pada pada masa yang saya bilang tadi Mimar Sinan itu, Mas,
yang arsitek legendaris Utsmani itu, perumahan-perumahan yang mengelilingi Hagia Sophia itu menjadi masalah pada akhirnya. Karena seperti pada abad pertengahan pada umumnya, wabah, kemudian tikus-tikus, kemudian binatang-binatang seperti kelelawar, ular dan semacamnya itu menjadi masalah bagi Kesultanan Utsmani. Nah, itulah yang menginisiasi Mimar Sinan untuk mengosongkan sebagian halaman depan Hagia Sophia. Seperti itu. Oh, itu sejarahnya ceritanya kenapa itu halaman menjadi lebih luas ya? Lebih luas. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, Sultan Fatih membangun tadi Blue Mas sebagai tandingan dari kemegahan Hagia Sophia, dibuka menjadi taman. Dan sebenarnya di depan Hagia Sophia itu ada semacam kalau dulu masa Romawi Timur itu, Romawi kuno, ada semacam tempat berkumpul, semacam stadion gitu Mas, Kolosium. Dan itu dihancurkan oleh masa Kesultanan Utsmani. Jadi sekarang kalau kita lihat ada hanya tiang-tiangnya aja, situ tempat berkumpul, kemudian tempat raja berpidato di sana. Nah, ini lantai masjid. Sorry Mas, lantai masjid itu berapa meter persegi ya kira-kira itu lantai masjid? Bagaimana? Lantai masjid itu berapa meter persegi ya kira-kira luasnya? Kalau kita lihat. Berapa meter persegi saya kurang tahu, tapi kalau misalnya dianalogikan, ini kalau untuk masjidnya sendiri, sepertinya 3/4 lapangan sepak bola Mas. Oh iya. Tapi yang laki-laki perempuan itu dipisah ya jamaahnya. Saya lihat itu kemarin kalau kita lihat kan laki-laki perempuan seperti yang dilaporkan oleh Mas Safran itu berbarengan dimasukkan. Berarti ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan kali ya mungkin posisi. Ya betul, terpisah. Di sini ada bagian perempuan. Kalau di sini tadi kan pintu masuk perempuan di sini Mas. Ya, dibagi dua itu ya. Perempuan ya, di sini bagian perempuan. Tetapi saat ini perempuan boleh masuk ke ruang tengah karena bukan waktu sholat, boleh foto-foto. Mengambil dokumentasi. Oh iya. Oke. Iya. Iya kelihatan. Dan ini bangunan Istanbul seperti yang saya tulis di artikel rawan gempa, Mas. Oh. Ya. Itu. Jadi itu wilayah Istanbul itu rawan gempa. 2 dekade terakhir itu gempa terbesar sepanjang 2 dekade terakhir tahun 1999. Itu belasan ribu orang korban jiwa, bangunan banyak yang rusak, sehingga ekonomi juga runtuh sempat, dan itu mempengaruhi juga Hagia Sophia, Mas. Oke. Mungkin Mas Safran bisa berhenti sejenak di tengah-tengah, itu mungkin kira-kira biar gambar dalam posisi lebih nyaman di tengah-tengah tadi itu. Untuk Mas. Ya, kita lihat tadi kan sudah, mungkin pemirsa ingin lihat Mas Safran posisi tidak dalam jalan-jalan, tapi biar agak nggak goyang gambarnya, mungkin bisa lihat sebentar utuhnya. Ini Masjid khas Turki, ada wilayah khusus, ada ruang khusus buat orang tua sholat biasanya. Oh, juga. Jadi ada untuk lansia sendiri ada ya, dipisahkan ya itu? Iya. Tapi ini opsional sebenarnya. Oke. Coba Mas posisi di tengah-tengah Mas. Mungkin Mas Safran posisi di tengah-tengah biar kita lihat langsung secara utuh. Tadi udah lihat, kita lihat bersama, dan posisi ketika Mas Safran di tengah-tengah, kita jadi posisi bisa melihat langsung keindahannya dan keagungan dari Hagia Sophia. Ini posisi di tengah pas ada garis lurus dengan tempat sholat. Oke Mas, sambil Mas Safran di tengah-tengah, kita break dulu Mas sebentar, beberapa saat lagi kita kembali. Oke, teman-teman pembaca sindonews.com dan juga penikmat wisata virtual, kita untuk break beberapa saat lagi, dan kita akan lanjutkan nanti laporan dari Mas Safran dari Hagia Sophia yang kini telah berubah menjadi Masjid Hagia Sophia Al-Kabir. Mari sejenak kita coffee break sebentar. Terima kasih.
Saya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Buka Sindo News. Selamat ulang tahun kepada sindonews.com yang ke-8, dan kita sangat berharap seluruh informasi yang semangat, yang membuat positif, yang menginspirasi bisa disajikan. Dan saya percaya sindonews.com bisa memberikan itu kepada kita semua. Selamat ulang tahun. Saya Arif Budiman, Ketua KPU Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-15 untuk Koran Sindo dan ulang tahun yang ke-8 untuk sindonews.com. 2020 menjadi tahun yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di masa pandemi COVID-19. Semoga Koran Sindo dan sindonews.com mampu mengawal pelaksanaannya yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan berkualitas. Koran Sindo, 15 tahun mewarnai negeri. Buka Sindo News. Saya Cahyo Kumolo, atas nama Kementerian Pan-RB mengucapkan Dirgahayu Sindo News yang ke-8 dan Koran Sindo yang ke-15. Semoga tetap memberikan aspirasi secara objektif kepada masyarakat. 15 tahun Koran Sindo bersama negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Oku Timur Ferry Antoni Sarjana Ekonomi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 kepada sindonews.com dan selamat ulang tahun yang ke-15 untuk Koran Sindo. Mudah-mudahan sindonews.com dan Koran Sindo memberikan berita aktual dan yang terpercaya, dan insya Allah dipercaya oleh publik dan masyarakat luas. Selamat dan jaya selalu Koran Sindo dan sindonews.com. Jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sindonews.com ini memang unik dan punya tempat tersendiri lah di hati masyarakat. Ya. Dirgahayu yang ke-8 sindonews.com. Angkatan Darat akan selalu terbantu dengan kehadiran sindonews.com. Dirgahayu. Ya. Kembali lagi sahabat sindonews.com, kita menyaksikan langsung tur bersama Safran Billah dari Hagia Sophia. Mas Safran, bisa posisi hari ini posisinya sudah di tengah-tengah. Bisa nggak Mas ambil pelan-pelan, putar sekitar 380 derajat agar pemirsa sindonews.com bisa menikmati keagungan dan kemegahan dari Hagia Sophia. Jadi mungkin pelan, Mas Safran di tengah-tengah posisinya pelan, sambil diceritain Mas sejarahnya kira-kira. Tadi sudah menceritakan bagaimana era Bizantium dan era Kesultanan Muhammad Al-Fatih dan juga era arsitektur Mas Nimar tadi sudah menceritakan bagaimana dia juga membangun tiang-tiang penyangga agar tahan gempa. Oke Mas, mungkin di tengah-tengah keagungan diputar mungkin sambil HP-nya 380 derajat biar kita melihat keagungannya dan kemegahan Hagia Sophia ini. Baik, ini dari kubahnya nih Mas. Ya. Ya. Kita putar. Ini bagian depan. Iya.
Oke. Ini kubah kecil lagi, satu lagi ya, Mas? Ya, Oh, betul. oke. Iya. Iya. Hasan Hussein. Ya, itu tadi cucu Rasulullah ya, Hasan Hussein. Oke. Ini kubah satu lagi juga, ada beberapa kubah kecil ya di beberapa selain kubah utama tadi, kubah yang cukup besar. Ini Ali, sahabat Ali, ya, saya lihat. Sambil cerita aja, Mas. Oh, baik. Saya ceritakan itu. Tadi yang kembali lagi tadi sejarah zaman Syak Bizantium, nggak apa-apa cerita-cerita itu tadi. Ya, baik. Jadi tadi yang saya nerusin tentang gempa dulu kali Mas ya. Iya ya, tentang gempa itu. Jadi bangunan Hagia Sophia beberapa kali terdampak oleh gempa. Pada abad ke-9 pernah gempa besar. Kemudian kubahnya ini runtuh, hancur, dibangun kembali. Tetapi pada abad selanjutnya, pada abad ke-13, abad ke-15, kena gempa lagi. Bahkan pada abad ke-15 sempat ditutup sementara karena gempa beberapa tahun. Begitu pula pada abad 16. Nah, itulah menginisiasi Sultan Selim untuk melakukan proyek khusus kepada Hagia Sophia ini. Nah, dipanggil yang tadi saya sebutkan Mimar Sinan, itu disebut sebagai arsitek tahan gempa pertama mungkin di dunia. Karena Hagia Sophia ini yang awalnya itu ketika pada abad ke-15-16 itu sudah mau hancur, bahkan rapuh gitu Mas, nggak sekokoh ini. Bangunannya itu bisa runtuh ketika satu gempa ya. Betul, karena gempa. Nah, itulah yang menginisiasi Mimar Sinan untuk memperbaiki Hagia Sophia ini. Pertama dia fokus ke kubahnya dulu nih. Ya. Dulu kubahnya ini sangat mapan sehingga bangunan ada tidak di dinding-dinding pinggirnya itu nggak ada semacam lubang-lubang. Nah, itulah yang sebagai inovasi baru dari Mimar Sinan, dibangun lubang-lubang kecil di tembok-temboknya itu untuk memperkokoh Hagia Sophia dari gempa. Kemudian dibangun kubah-kubah kecil menjadi fokus utama sebagai penyeimbang bangunan. Nah, juga dibangun untuk memperindah menara-menara, minaret. Ada 2 yang dibangun seperti itu, Mas. Oh, jadi menara. Oke. Bagaimana? Iya, menaranya ada 2 tadi ya? Ada 4, tapi 2 diantaranya dibangun oleh Mimar Sinan. Oh ya, oke. Iya. Dia juga membangun beberapa masjid. Nah, kubah Hagia Sophia ini menjadi inspirasi buat masjid-masjid Utsmani. Jadi kalau misalnya dibilang Hagia Sophia itu bentuknya seperti masjid, tapi masjid mungkin yang benarnya adalah masjid-masjid Utsmani itu sebenarnya mirip gereja. Jadi terbalik. Iya. Terbalik ya, karena sejarah lebih dahulu gereja kan daripada di masjid. Betul. Kan? Dan inspirasi ini didapat dari sini. Jadi bangunan-bangunan masjid Turki yang sekarang kokoh itu terinspirasi dari sini. Kemudian oleh Mimar Sinan dikembangkan dengan kubah-kubah yang lebih kecil sebagai penyeimbang. Oke. Yeah. Dan sebenarnya ini bukan hanya dari Ortodoks ke Islam, tetapi ketika masa Ortodoks itu juga ada semacam beberapa aliran. Jadi di Turki itu aliran Kristen sangat variatif. Memang punya sangat variatif. Dan selain perbedaan dengan Katolik di Romawi Barat, juga di Turki sendiri ini, di daerah yang sekarang disebut Turki, itu sangat variatif. Ada beberapa aliran Kristen, dan itu mereka biasanya mendiskusikan atau mempermasalahkan siapa itu Nabi Isa, siapa itu Yesus. Gitu, Mas. Iya. Jadi ada aliran yang mengatakan Yesus itu manusia dan Tuhan gitu, punya elemen Tuhan, punya elemen keilahian. Tapi ada yang mengatakan juga aliran lain, Yesus itu adalah full manusia, bukan ilah, tidak ada unsur ilahi. Tapi ada yang bilang
Yesus itu juga ilahi dan manusia, tetapi lebih banyak unsur keilahiannya. Nah, saat pada masa abad ke-13, ini Hagia Sophia ini pernah direbut oleh satu aliran namanya ikonoklasme, atau aliran yang tidak suka terhadap gambar-gambar manusia. Jadi kan seperti yang kita lihat ada lukisan Bunda Maria, tadi di depan juga ada lukisan beberapa tokoh Kristen gitu. Bunda ada Yesus, ada Bunda Maria dan sebagainya. Nah, aliran Ortodoks itu tidak suka dengan gambar-gambar seperti Islam lah pada umumnya. Jadi sempat pada abad ke-13 oleh aliran Ortodoks yang bernama ikonoklasme itu, lukisan-lukisan itu ditutup, patung-patung dibakar, dihancurkan, dikeluarkan dari gereja Hagia Sophia, tapi kembali berhasil dibendung oleh raja perempuan namanya Irene kalau tidak salah. Oh ya, Irene. Ya, Irene. Itu dimasukkan kembali, ditaruh lagi lukisan-lukisan Ortodoks. Kemudian, tapi pada abad ke-14, beberapa tahun setelah raja perempuan itu mangkat, muncul lagi aliran yang nggak suka dengan ornamen-ornamen makhluk hidup. Kembali dikeluarkan oleh aliran itu, tapi pada akhirnya bisa direbut kembali oleh Kristen Ortodoks sampai pada abad ke-14 direbut oleh Katolik dari Romawi Barat karena perang salib. Jadi sempat selain Ortodoks juga sempat dikuasai oleh Kristen Katolik sampai pada abad ke-15 akhirnya direbut oleh Islam oleh Sultan Fatih yang jadi masjid. Itu Mas. Dan pada masa Turki modern, ya pada masa Turki modern ini jadi museum oleh Mustafa Kemal Atatürk, dan pada 24 Juli kemarin dibuka kembali menjadi masjid sampai yang kita lihat sekarang ini. Oh, jadi luar biasa perjalanannya dari Hagia Sophia ya. Artinya saat masa Bizantium sendiri ada dua aliran sendiri di Kristen, ada Ortodok dan juga sempat ada Ortodok yang lebih keras lagi, kemudian juga ada yang Katolik dan kembali lagi ke Ortodok lagi yang setuju atau tidak setuju dengan gambaran-gambaran manusia ya tadi. Jadi sempat kemudian jatuh ke Kesultanan Muhammad Fatih menjadi Konstantinopel ya. Kemudian dibangun lagi, kemudian ada Lafal Allah, kemudian saat Kemal Atatürk sekitar 1930-an ya? 23-an ya, Mas? Iya, 30-an. 30-an kemudian menjadi museum ya setelah itu zaman Kemal Atatürk, dan kembali lagi di era Erdogan menjadi masjid kembali dengan nama baru Hagia Sophia Al-Kabir ya. Betul, tapi sebelum kemarin 24 Juli kemarin dibuka menjadi masjid, sebenarnya pada tahun 2006 itu sudah dibuka ruang untuk sholat, ruang semacam musola gitu Mas, dengan ruang ibadah umat Kristen. Jadi tahun 2006 oleh Presiden Erdogan kembali dibuka sebagai tempat ibadah, tapi masih kecil, dalam skala kecil. Jadi di dalam museum ada musola, tempat sholat dan tempat ibadah rumah Kristen. Nah, jadi di Hagia sendiri sempat ada dua tempat ibadah ya, satu untuk Muslim, musola, dan satu lagi untuk tempat peribadatan orang Kristen ya di situ ya. Iya, umat Kristen. 2006 betul. Ya. Nah sekarang kan kemarin ada isu orang Kristen juga minta juga tempat di situ bisa tempat beribadah secara simbolik ya. Itu biasanya ditaruh di mana biasanya dulunya kira-kira Mas? Kalau boleh tahu. Di bagian enggak di tengah ini Mas, karena kalau ini untuk ini ya, untuk museum, tapi yang saya tahu itu di bagian belakang masjid yang tadi. Belakang. Itu untuk peribadatan Kristen ya. Betul. Dan yang Islam juga di sini Mas, yang di tengah itu, yang kecil juga ada tuh. Oh, jadi sebenarnya udah pernah sempat dua agama tadi, agama samawi, baik Kristen maupun Islam sempat dikasih tempat untuk ya peribadatan lah sebagai simbolik ya. Tapi bukan kelas masjid tapi musola ya. Satu musola, satu mungkin gereja yang ya beberapa orang bisa beribadah di situ ya. Oke. Menarik sekali ternyata nih. Oke, ini pemirsa perlu tahu juga nih sejarahnya nih. Oke. Iya, betul Mas, betul. Jadi semacam itu. Jadi sudah dialihkan menjadi rumah ibadah lagi, meskipun dalam skala kecil pada tahun 2006. Nah, pada tahun 2013 itu
pertama kali dilantunkan ayat suci Al-Quran di Hagia Sophia ini. Dalam Jadi konteks apa mulai itu 2013 itu? bagaimana Mas? Dalam konteks apa ada pelantunan ayat suci Al-Quran 2013 yang dilakukan oleh Erdogan? Itu simbolik Itu awal juga. sepertinya itu sebagai tahapan untuk menuju ke masjid, Mas. Jadi gitu. dibacakan surat Al-Fatih kalau tidak salah, surat pembebasan, yang sangat menjadi menjadi inspirasi buat masyarakat Turki. Pada tahun 2013 dibuka, kemudian sebelum kemarin dibuka menjadi masjid, di sekitar sini ada semacam peringatan penaklukan Hagia Sophia bulan Mei, 29 Mei kalau tidak salah, itu dibacakan di depan publik dalam situasi pandemi, surat Al-Fatih oleh qori bernama Ferruh Muster. Nah, yang sekarang menjadi salah satu imam masjid di Hagia Sophia ini, Mas. Oh, itu yang pertama membacakan kemarin ya, saat pandemi itu. Jadi sebelum menjadi masjid ini ada 2 tahapan seperti itu. Dibuka untuk umat Islam dan Kristiani dalam skala kecil, kemudian dilantunkan ayat Al-Quran pada tahun 2013, dan pada akhirnya menjadi masjid kembali secara utuh pada tahun 2020. Itu saya lihat turis-turis dari Eropa banyak juga, Mas. Saya lihat itu yang hadir sekarang. Atau orang Turki itu? Kalau dari kebangsanya saya kurang tahu, tapi sepertinya ada perempuan yang memakai tudung gitu. Jadi masuk sini wajib pakai tudung. Sepertinya bukan warga Islam Tulen gitu, Mas. Iya. Hanya pengunjung untuk melihat suasana perubahan Hagia Sophia menjadi masjid. Ini kembali ke tengah. Kalau boleh tahu, Mas, orang Kristen juga tetap masih ada yang wisata ke sini kan? Artinya memang niatnya untuk bagian, misalnya kayak Muslim, ketika jadi museum Hagia Sophia, kan tetap kita melihat kemegahan. Begitu juga mungkin yang Kristen tetap juga ini melihat kemegahan Hagia Sophia ini dari berbagai negara. Betul. Jadi memang setelah menjadi masjid ini bukan berarti warga non-Muslim tidak boleh masuk ke Hagia Sophia. Bahkan yang sebelumnya itu berbayar 70 lira atau sekitar 140.000 rupiah, kemudian digratiskan secara cuma-cuma. Tetapi mungkin sampai saat ini terbatas, hanya bagian sini, bagian di atas belum dibuka sepertinya. Oh, jadi di atas sebenarnya bisa ya, ada lantai 1 lagi deh, Mas? Betul, ada lantai 1 lagi. Bagian sana. Itu yang belum dibuka ya. Ya sayang sekali ya, kita nggak bisa langsung ke atas ya. Kalau ke atas luar biasa, dari bawah, dari atas langsung ke bawah cukup indah sekali deh. Oke. Betul, Mas. Ya, kalau kita lihat, Mas, tadi mungkin kita ambil gambar, Mas, sebelum kita akhiri tur virtual ini. Mungkin bisa secara pelan diambil on kamera aja oleh Mas Safran. Kemudian tengah berarti saya. Kita closing ya, barangkali itu. Ini coba, posisi Mas. Saya di tengah sekarang. Posisi di tengah ya? Iya. Nah, baik, kita coba keliling, putar. Ya, keliling sebentar sebelum closing kita. Dari kiblat ya ke arah selatan, utara. Oke, pemirsa, sambil kita menikmati, saksikan langsung suasana di dalam Masjid Hagia Sophia Al-Kabir. Jadi sekarang setelah beralih nama jadi Hagia Sophia menjadi Hagia Sophia Al-Kabir yang sudah diresmikan oleh pemerintahan Turki di bawah Presiden Erdogan. Ya, mungkin wajah Mas Safran nanti diakhiri ya, diperlihatkan karena ini penonton juga pengen melihat Mas Safran langsung juga. Mungkin diakhiri ada wajah Mas Safran, Mas. Nah, ini Mas Safran nih yang bercerita hampir 1,5 jam tentang Hagia Sophia menjadi Hagia Sophia Al-Kabir. Kita sudah menyaksikan
dari jam 12 tadi, itu luar biasa, dan ini menjadi bagi kami yang sedang merayakan hari ulang tahun Sindonews yang ke-8, ini menjadi salah satu liputan yang luar biasa, dan bagi teman-teman pemirsa Sindonews juga ini hadiah kami, meskipun teman-teman saat ini di era pandemi masih di rumah saja, social distancing, ternyata teman-teman bisa menyaksikan wisata secara virtual, kemegahan, keagungan Hagia Sophia Al-Kabir. Mas, ada pesan terakhir, Mas. Kira-kira pesan-pesan apa setelah Mas kemarin menyaksikan langsung, kemudian hari ini juga membawa pemirsa Sindonews ke dalam masjid virtual, ya ziarah lah kira-kira begitu, pensiaran yang luar biasa semacam nama kilat. Bagaimana Mas? Ada pesan-pesan yang ini karena ya, oke. Baik. Oke, ya. Ini karena sudah menjadi masjid Hagia Sophia, saya kira akan sangat menarik misalnya pada para pemirsa Sindonews untuk datang ke Hagia Sophia ini menyaksikan sendiri secara langsung bagaimana atmosfer dari perubahan fungsi Hagia Sophia dari museum jadi masjid. Di sini akan terasa perbedaan tersendiri, perbedaan khusus ketika misalnya sholat di Hagia Sophia ini dengan kita meresap dari sejarah panjang Hagia Sophia yang tadi saya ceritakan dari masa Ortodoks, kemudian ada peralihan kekuasaan di Ortodoks sendiri, kemudian berganti ke Katolik, kembali ke Ortodoks, kemudian ditaklukkan oleh Islam, jadi museum, sampai sekarang menjadi masjid kembali. Jadi semacam ada nuansa tersendiri ketika sholat di Hagia Sophia ini. Mungkin kalau nanti ke Hagia Sophia ini diharapkan untuk membawa alat sholat sendiri, karena saya lihat untuk mukena di sini karena untuk perempuan khususnya tidak disediakan karena secara tradisi keislaman mereka hanya pakai hijab begitu saja, kemudian sholat. Jadi untuk umat muslim perempuan bisa membawa mukena ke sini. Mukena sendiri ya, alat peralatan sholat sendiri. Betul. Begitu Mas, saya kira. Oke, terima kasih banget Mas Safran atas kesediaan waktunya, meluangkan waktunya dari kemarin live langsung, kemudian hari ini kita juga menyaksikan langsung bagaimana keindahan, kemegahan, dan juga kemegahan dari arsitektur Hagia Sophia dan perjalanan panjang, bayangin dari 14 abad lalu, dari masa Bizantium, Konstantinopel, kemudian ke era Kemal Atatürk, Turki modern, kemudian berubah menjadi era saat ini. Jadi sejarah panjang ini telah disampaikan, dan kami atas nama Sindonews mengucapkan terima kasih kepada Mas Safran, dan kembali Mas Safran melakukan aktivitas dan kembali ke Ankara kalau nggak salah dalam waktu dekat sore nanti, dan mudah-mudahan bisa menyampaikan nanti informasi perkembangan yang lain terkait di Turki. Teman-teman juga bisa menyaksikan langsung informasi terkait laporan-laporan terbaru dari Turki di sindonews.com, baik di kanal internasional maupun kanal kalamsindonews.com. Terima kasih teman-teman telah bergabung, dan ini menjadi kado yang istimewa bagi kami yang sedang merayakan 8 tahun Sindonews. Dan ini menjadi sajian kami untuk pembaca Sindonews yang telah setia menjadi pembaca dan menjadi support kritik juga bagi Sindonews di era tahun yang ke-8 ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian. Saya, Camat Hojin, beserta kru mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman meluangkan waktunya dari awal liputan live report sholat Jumat, kemudian diikuti oleh virtual tour ke Hagia Sophia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman.